Kaget ya denger biayanya ya, nggak murah. I lose myself in these city nights. I'll never forget those city nights. I'll never forget the city lights. We were so young, we were so free. City lights with you and me. I'll lose myself in this city. Alright, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang, yaitu rincian biaya. Orang-orang udah banyak yang tanya berapa sih biayanya. Oke, sebelum aku ngomongin harga, ingat aku punya precondition dulu. Pertama, ini harga tahun 2016. Ya, sini nggak tahu naik, nggak tahu turun. Biasanya naik, kemungkinan kecil turun. Yang kedua, ini harga di Toronto. Ya, kita tinggal di Toronto. Kalau kalian lihat YouTuber lain, ada di kota lain, beda harga. Beda provinsi, beda harga. Karena Ontario, Toronto, termasuk salah satu kota paling mahal di Amerika Utara. Jadi, ya kayak kalian kalau bandingin harga di Jakarta sama harga di Surabaya pasti beda. Pasti beda, walaupun sama-sama ibu kota. Surabaya ibu kota Jawa Timur, Jakarta ibu kota negara, sama-sama berstatus ibu kota, pasti beda harganya. Pasti lebih mahal Jakarta, sama. Kita harga di Toronto, kalau kalian lihat YouTuber lain yang bahas harga di Kanada, lihat dulu itu tahun berapa dan di kota mana. Karena tahun dan kota sangat menentukan harga. Dan yang ketiga, kami di sini ngomongin dalam Canadian dollar ya. Jadi satu Canadian dollar itu Rp10.000. Jadi tinggal dikaliin aja, di nolnya ditambah 4 di belakang. Sekarang aku akan buka harga-harga kuliah, harga kampus, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian punya gambaran. Jadi dari nomor 1, sekolah bahasa Inggris. Sekolah bahasa Inggris kami itu sekitar 1.500 per bulan. Dan kalau kalian 3 level berarti kaliin aja 4.500, 45 juta. Yang kedua, biaya kuliah. Rina kuliah di college, bukan university. University dan college berbeda. University jauh lebih mahal. College harganya per semester yaitu $6.000 sampai $7.000 per semester, tergantung jurusannya apa. Biasanya kalau jurusan international business itu mereka bisa sampai $7.500 per semester. Tapi karena Rina waktu itu bersekolah di Financial Planning and Wealth Management, kita harus bayar berapa? 6.500 ya? 6.500 per semester. Satu semester 4 bulan. Jadi kalian kalau misalnya masuk fall semester, September sampai Desember, terus winter semester Januari sampai biasanya April. Tapi nanti di tengah-tengah ada break summer ya. Jadi kamu harus siap fall tuition 6.500, terus beberapa bulan lagi kamu harus siap winter tuition 6.500. Dan itu ya dulu tahun pertama bikin kita ngos-ngosan. Karena jangka waktunya itu tadi. Jadi 4 bulan kamu harus siap biaya semester selanjutnya, 4 bulan lagi semester selanjutnya, dan tapi dari semester kedua ke semester 3 masih ada jarak karena ada summer break kita dulu, jadi lebih ada waktu lah istilahnya. Dan yang ketiga, kos-kosan. Dulu sebelum kita tinggal di apartemen kita sekarang, kita ngekos. Harga kos-kosannya waktu itu kita dulu adalah $800 per bulan. $800 ini relatif ya, kita dapat yang bagus, lingkungannya pilih ini pilih itu. Sebenarnya range harganya adalah $500 sampai $800 per bulan, tapi kita memilih yang 800 karena aku juga memperhatikan kenyamanannya dia juga, karena dia belajar, aku juga kerja pasti capek pulang, aku pengen kos-kosan yang nyaman. Ya kalau kamu misalnya cari yang 500 ada, tapi yang agak jauh dari downtown, sekitar 1 jam perjalanan, itu bisa sih dapat rate segitu, lebih murah lagi. Ya, atau kalau kalian 500 atau yang murah gitu $500,
bisa di downtown, tapi ya gitu, lingkungannya kotor, biasanya ada kecoaknya, ada tikusnya, gitu-gitu. Teman kalian. Yang keempat adalah tiket. Jadi kalian harus mempersiapkan tiket dari Indonesia ke Kanada. Dulu kami bayar sekitar 1.500 per orang. Itu P ya. PP itu harganya agak lebih mahal dikit, tapi kalau kamu cuman one way tetap harganya segitu. Jadi $1.500 per orang. Dan waktu itu kami berangkat dari Surabaya, Terminal 2 Juanda. Dan yang kelima, ada biaya transportasi. Transportasi ini naik transportasi umum, jadi kayak subway, bis, streetcar. Kalau kalian yang pernah ke Eropa tahu tram, nah kita di sini nyebutnya streetcar. Itu biayanya, sekali lagi ya, harga tahun 2016 per bulan $112 untuk student. Dan $140 untuk kayak adult. Jadi kalau kamu bukan student, kamu nggak bisa beli yang student pass itu, tapi sekarang harus beli yang adult. Dan selanjutnya yang keenam, ya kayak makan, keperluan sehari-hari. Kalau kamu makan di resto atau makan di luar, rata-rata sekali makan $10 sampai $15. Ya kaliin aja kalau kamu mau makan di luar tiap kali, nggak mau masak di rumah. Tapi kalau misalnya mau masak ya lebih murah lagi. Ya anggaplah kamu sedia sekitar $500 sampai $1.000 per bulan untuk keperluan sehari-hari. Tapi kamu bisa lebih murah lagi sih kalau kamu bisa saving money. Tapi itu range-nya $500 sampai $1.000 buat makan dan keperluan sehari-hari. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu berapa harga per kali makan, jadi per sekali makan, kalian bisa cek videoku yang ini. Nah, ini sudah merupakan standar per sekali makan, kurang lebih. Harganya unda-undi. Apa ya istilahnya unda-undi di bahasa Indonesia itu ya? Berimbang. Jadi, tidak ada harga jomplang. Misalnya kalau kita ke Indonesia, oh harganya ini di sini 20.000, di sini 12.000. Di sini enggak, di sini harganya rata-rata sama. Jadi total yang harus kamu persiapkan minimal sebelum datang ke sini yaitu tuition. Kalau kamu nggak pakai bahasa Inggris, $6.000. 2. Tiket, $1.500. 3. Rent. Kamu kalau rent di sini harus bayar first and last month. Jadi 2 bulan sekaligus. Itu rata-rata ya 1.500. 4. Kamu spare kebutuhan sehari-hari, kamu spare buat 3 bulan ke depan, sekitar bawa sangu $2.000 sampai $3.000 lah buat spare. Karena di bulan-bulan awal kamu juga harus cari kerjaan di sini, harus settle, dan kamu butuh waktu pasti. Jadi total yang harus kamu persiapkan adalah 110 juta sampai 150 juta per orang. Jadi itu total yang minimal ya. Jadi kamu kalau punya lebih dari itu lebih baik sih. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman ke Instagram saya. Biaya agensi. Berapa sih biaya agensi yang kita keluarkan untuk agensi kita? Mereka ngambil $0. Ya, sekali lagi 0. Tapi mereka menjelaskan ke kita kalau mereka akan dapat komisi dari kampus tempat kita apply. Jadi misalnya kalau kita apply dari kampus A lewat agensi ini, nah nanti kampus A ini tahu agensinya dari sini, mereka akan kasih komisi ke dia. Itu baiknya agensi ini. Sayangnya agensi kami sudah tutup, sudah tidak mau ngurusi student lagi karena mereka sudah punya bisnis baru. Begitu. Terus untuk biaya tetek bengek lainnya kita tidak akan jelaskan di sini karena itu relatif ya. Kalau misalnya biaya ngurus visa berapa, itu relatif. Jadi kalau misalnya kalian minta menguruskan orang atau minta jasanya orang, mereka relatif. Nanti kalau saya confirm di video ini harganya terpatok
sekian juta, kalian dapat lebih mahal, nanti kalian komplain ke kita. Kok jadi lebih mahal? Jadi tidak akan saya jelaskan di sini karena itu relatif. Oke? for my eyes. I see the Jujur ini rahasia kita sebenarnya. Kita akan buka di sini. Gimana caranya sekarang kita untuk berangkat dan survive di sana? Pasti butuh modal dong. Dengan list yang tadi. Nah, setelah kita mengumpulkan uang, ini itu cari segala macam cara sampai jual motor. Ini nyata, ini sampai jual motor. Dan yang terjadi adalah kita masih kekurangan. Dan hal terakhir yang kami lakukan adalah kami pinjam bank, atau bahasa Jawanya adalah golek utangan. Waktu itu sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Ya, Jadi kami kesini itu bukan dari nol, tapi istilahnya dari Dari minus. minus. Tapi tenang teman-teman, jadi semuanya 100 juta ini dalam 3 tahun kami sudah bisa melunasinya dan kami sudah bisa mulai nabung sekarang karena dua-duanya udah kerja. Dulu saya dulu waktu saya masih student, saya masih kerjanya masih terbatas, sekarang saya sudah full time worker. dan semua itu terbayar. Lunas. Nggak bohong. Jadi jangan patah semangat, tetap ada harapan kok buat kalian. Jadi Buat kalian yang pengen maju, tetap berjuang, tetap berusaha. Buat kalian yang pengen merantau, jangan setengah-setengah. Kalau mau nyebur sekalian, nyemplung sekalian. Kalau kalian cuman, oh mahal ya ternyata, oh ini ya ternyata, mending kalian traveling aja deh. Aku menyarankan itu. Aku tidak menyinggung kalian, aku tidak mematahkan semangat kalian, tapi ini nyata. Banyak orang, oh aku pengen pindah. Setelah tahu biaya-biayanya yang kita sebutin tadi, mereka ciut, hilang. Oke teman-teman, thank you banget udah stay tune di channelku. Jangan lupa follow Instagramku dan follow Instagram istriku di sini. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka, komen kalau kalian punya pertanyaan, dan kalau kalian misalnya punya cita-cita, kasih komen positif di bawah ini. Share ke teman-teman kalian yang butuh pencerahan, dan jangan lupa subscribe Mirsani channel. Tetap dukung channelku, and see you guys in my next video. Stay extreme, stay positive. Bye.